halo semuanya, ketemu lagi di episode kali ini ya. Setelah kita liburan, lama berlibur ya, kita ucapkan minal aidin wal faizin dulu. mohon maaf lahir batin. Ya, sama-sama mohon maaf lahir batin. Ya kita lanjut ya. Nah, tentunya kita karena liburan itu akhirnya ide-idenya semakin menumpuk ya Rick ya. Bayangkan biasanya kita berkebiasaan untuk membuat konten dalam seminggu beberapa kali, ini terpaksa menunggu ya. Jadi numpuk ya. Nah, pas waktu liburan kok ya juga banyak berita-berita yang heboh-heboh ya. Ya, walaupun sebetulnya enggak secara langsung itu dunia sepeda, tapi itu sangat berpengaruh sekali ya, sangat amat berpengaruh sekali, terutama apalagi dari negara adidaya nomor 1 yaitu di Amerika itu. Jadi sejak Trump, Mr. Trump ya memimpin negara, kebijakan sangat berubah drastis ya. Iya. Ya, terutama ya Anda tahu sendiri. Ini berarti saya pakai ilmu ekonomi saya dulu waktu kuliah. Sama-sama Rick, sama-sama Oh, Rick. iya, Sama-sama. iya. Kita akan membahas ini dari segi ekonomi ya, dari segi ekonomi, bukan dari segi mekanis sepeda. kita kesampingkan itu dulu. Tapi ekonomi ini ngefek ke dunia sepeda. Oh, karena tentu. apa? Nggak ada duit gak setuku. Nah, makanya ya. Jadi apa yang kita bisa bahas, kita akan bahas dan kita share ke semua ya, sehingga nambah lagi wawasan-wawasan ya, walaupun itu tidak mengenai teknik sepeda atau komponen sepeda, tapi ini akan mempengaruhi dunia sepedaanmu. Nah, Dari hari ini sampai selanjutnya loh. embuh kapan? Sampai Iya. embuh kapan? Sampai embuh kapan ya kan. Oke. Nah, kalau misalnya Anda kepingin tahu itu apa, yaitu kebijaksanaan tarif import di negaranya Amerika itu loh. Ya. Sakno. Ya kan? Jadi saya nggak tahu Anda berpihak kepada siapa, ya kan? Anda berpihak Kalau kepada mereka sini ini atau kepada berpihaknya sana? satu, Iya. Pak Yakob. Di mana harga bisa murah? Wes, Oh iya. mari. Iya. Kalau kita mau berpihak pada siapa? Iya. Oh, berpihak yang bisa ngasih harga murah. Iya, ya itu, ya. Tapi kayaknya di Amerika ini di bawah kepemimpinan Trump ini sudah lama dia marah-marah kayaknya ya, make America great again gitu. Ya tapi ya Ya. gimana ya? Jadi, Ya, gitulah. Ya, Dia enggak nyadari kalau sebagian besar manufaktur merek-mereknya itu Iya. berada di luar semua. nah itu dia, itu karena kesalahan dia, kesalahan Amerika dari dulu. Kenapa kok Ya industri karena di kan dalam negerinya itu? yang ya. gembor-gembor dulu free trade kan dia. Akhirnya ya udah di free trade dijalankan. Nah, merek-merek itu kan merek-merek Amerika lah. Kita enggak bahas yang itu ya, mulai dari otomotif lah dan macam-macam itu, termasuk baju apa semua. Iya. Akhirnya manufakturnya di luar negara Amerika karena menghindari satu biaya. Labor cost-nya itu kan lebih murah di luar. Kemudian dan juga kan Amerika waktu itu kan menerapkan tarif yang melakukan free trade zone. Jadi otomatis ya perusahaan, loh aku ekspor santai-santai aja pajak kecil, aku lebih murah produksi di luar daripada di dalam. Iya. Ya, itu. Ya, sekarang kita ambil aja komponen misalnya, nggak usah jauh-jauh lah. Sepatu Ya. Sepatu Nike itu. Iya. Sepatu Nike itu ayo bikinan mana? Bikinan Kalau China, nggak Vietnam, Sri Lanka, Indonesia, Bangladesh, Indonesia, Kambodia. Ngeluh. Ya toh. Nah, ini kasihan orang-orang, jadi cyclist yang di Amerika. Ini yang paling Kena dampaknya ya. paling terasa dampaknya. Kita yang keplok-keplok. Iya. Oh gitu ya. Jadi cyclist yang di Amerika itu ibarat mereka itu lagi nonton balapan sepeda MTB, Ya. tapi persis
depannya dia itu ada kubangan air, Rik. Mari gitu di serot. Jadi aku ini gak salah apa-apa. Melok ketipratan pulut. Jadi blundernya itu kan gini. Mereka tidak menyadari bahwa manufakturnya itu berada di luar Amerika. Sekarang kita anggaplah, kita lihatlah merek Amerika apa? SRAM, RockShox, Fox. Ya, kemudian banyak, Rik. Kemudian SRAM, RockShox, Fox, Specialized, kemudian Marine, Santa Cruz, Yeti, S-Work, Yeti lah, Transition, atau Inten. Aku kok saya tambah pinter MTB ya. Ya toh, itu semua produksinya di luar Amerika, di Taiwan, di China, itu untuk sepeda paling banyak di situ lah. Apalagi ada SRAM Taiwan kan. Nah, by the way, lo apa hubungannya? Nah, ini kan kita harus jelaskan ya. Tarifnya itu berapa persen? Ada yang 20%, ada yang 30%. Itu sesuatu. Ya, ada yang 60%. Ya, kan gila. Tarif 5% aja bengok-bengok. Jadi 30%. Jadi orang yang sudah happy, weh aku dapat harga murah dari Taiwan. Nah, begitu barangnya masuk Amerika. Lah kok gini regone? Pajaknya sak ngene kon kapokmu kapan. Itu. Jadi akhirnya supply chain-nya jadi enggak karu-karuan. Nah, sekarang kayak gini. Santa Cruz deh. Frame-nya dibuat di mana? Apakah di Amerika? Tidak. Dibuat di China, Taiwan, gitu-gitu. Nah, dari sana, dari Taiwan atau China, kan headquarters-nya di Amerika. Jadi diekspor dari China, diimport ke Amerika. Kena tarif. Ya toh, dari Amerika baru dijual ke kita. Lah bunyi. Iya. Iya toh. Nah, enggak tahu lagi kalau merek-merek itu punya kebijakan udah langsung dari sana enggak usah ke Amerika, langsung ke negara lain dulu. Jadi ya tarifnya enggak terlalu, tapi yang pasti kena efeknya paling tajam ya memang yang di Amerika sendiri. Ya kalau kita sih ya tenang-tenang aja. Yang pasti mereka kalau mau beli Shimano tambah mahal di sana. Iya. Kecuali pindah pabriknya Shimano ke Amerika. Iya. Pabriknya Shimano kan. Shimano Amerika kan ada sebetulnya. Ya, tapi tidak banyak. Tidak banyak. Nah, sedangkan komponen-komponen utamanya kayak made in Indonesia. Ya, QS itu ada dari Indonesia, Rik. Drifter, Shifter, yang kelas-kelas itu kan semua dibuat di Jepang, Mas Ian. Iya. Nah, kon. Kebanyakannya juga dari Indonesia juga. Sadel-sadel. Kon. Sadel-sadel itu. Yang tadinya 300 ripis sekarang jadi macet teori 30. Jadi ya sudah ada beberapa YouTuber dari Amerika sendiri mereka sudah mengatakan dunia sepeda ini sekarang habis pandemi ini menjadi kelam. Sekarang kata kebijakan ini tambah kelam. Kelam gulita. Kon. Saya awalnya sebetulnya sudah merasakan ya tahun lalu ya kan pas waktu itu Giant Defy masuk ya toh awal-awal tahun lalu itu loh. Giant Defy walaupun sebetulnya itu level yang masuk itu yang tipe Pro ya Rik ya. Tapi saya kaget sekali dengan harganya, yaitu harganya itu sudah tembus di kepala 7 loh Rik. Artinya 70 jutaan. Dan yang bikin kaget itu grup setnya bukan yang tipe-tipe Ultegra atau apa loh. 105 Di2 12 speed 105. Harganya sudah tembus kepala 7. Jadi di situ itu kan ada kayak warning ya. Warning awal-awal. Karena waktu itu Giant itu yang pertama saya rasa dibanding dengan merek-merek lain, Giant itu yang pertama berani mengeluarkan maksudnya mendatangkan model-model tahun 2024-2025 loh. Lainnya masih belum berani karena mungkin stoknya masih banyak ya kan. Loh,
Berapa perusahaan Amerika ya perusahaan-perusahaan yang merek internasional yang produksinya di Giant nunggak kok. Iya makanya ya dong nunggak, apalagi bisa masuk ke sini kan sulit. Terus habis gitu secara komparasi aja lah misalnya ya, lala misalnya levelnya Giant yang seharusnya itu level lebih mahal dari Polygon titik ya Rick ya, lebih titik loh ya. Sekarang jadi segitu. Melejit. Apa jadinya nanti kalau misalnya kalau sudah ada keseimbangan lagi ya, barang-barang yang lain, merek-merek lain datang, ya kan? Ya udah berapa? Sudah terjadi kan? Iya, sudah terjadi dan itu tampak di BMC frame itu. Ya, itu BMC. Satu. Terus berapa waktu lalu kan ada customer yang ngerakit yang mau bikin sepeda baru. Iya. Waktu itu kan pilihannya kan Giant. Betul. Kelihatan harganya. Iya, Pak. Mendeli. Frame-nya berapa? Ya 59 sekian. Iya. 59. Padahal pada waktu itu ya frame yang SL itu aja Giant yang tipe SL. Itu jauh di bawah 50. Lah iya. Masih level-level misalnya 42 kayak berapa, ini sudah 50. 59 hampir 60. Iya. Hitungannya 60. Masuk ranah sudah masuk ke high end kelasnya. Nah, sedangkan merek dari Eropa yang kelasnya jauh di atasnya dia melejit tambah lama, tambah gede lagi. Malah enggak melejit. Oh ya, itu enggak melejit itu kan karena ya mungkin ngasih diskon. Ya itu kebetulan ya Ricky. Ya. Kebetulan. Tapi kalau misalnya kita compare apple to apple, masuklah BMC SLR1 yang tipe baru itu. Ya tuh. Itu ya serem. Oh, serem sekali naiknya. Ya kalau BMC memang dari dulu harganya serem. Aduh, serem sekali harganya. Ya itu. Jadi harganya naik itu nggak tahu ya apakah itu memang benar-benar wajar harus naik karena kualitasnya naik atau memang karena ekonomi, ya itu balik lagi. Ya rasanya ekonomi yang ngedrive semua, tapi ya repot. Di satu sisi dia harus ada margin, di satu sisi daya belinya turun. Iya. Ya kayak Indonesia ini kan sekarang ya di mana-mana lah, hampir di semua negara itu daya belinya turun semua. Ya kan? Iya. Ya, karena itu sebetulnya. By the way, tanya ya Lik ya. Kamu hari-hari ini semakin royal atau semakin ngirit, Rik? Saya biasa-biasa aja sih. Karena dari dulu enggak pernah royal aneh-aneh. Karena itu saya kalau beli spare part itu kan enggak pernah aneh-aneh. Saya beli badak yang mana? Ya udah, itu saya enggak peduli dengan enteng-entengan dan merek-merekan enggak ngurus. Selama layak dipakai, kualitasnya benar, harganya ekonomis, pakai, selesai. Bahkan market part sepeda ini sudah geser. Iya. Kalau dulu enteng-entengan, mereknya hebat-hebatan, larang-larangan, mahal-mahalan spare part. Kalau sekarang, bahkan waktu hari apa ya, saya goes itu ketemu dengan satu grup sepeda, mereka ngobrol tentang wheelset, tentang apa, mereka ngobrol. Kamu pakai wheelset sing aneh-aneh harga 40-50 juta, ngudro tok, penyakit tok. Mending pakai sing murah-murah tapi bandel. Performance-nya ndak beda adoh. Nah iya. Loh, marketnya udah mulai geser di mana branded, sesuatu yang branded dengan harga yang wah, itu sudah mulai ditinggalkan. Ya karena gini, customer kan lama-lama ya pinter, bukan tambah lama tambah pinter. Gitu. Ketambahan saya yang ngomong lagi. Iya. Kiri hure ya, pusing-pusing. Sekarang lo kiri hure itu namanya sepertinya kayak slogan nasional. Kiri hure. Lebih baik kiri hure aja. Jadi yang penting kualitasnya benar. Kualitasnya benar. Jadi kategori kiri huri itu kayak apa sih? Wong kiri huri itu ya juga saya pakai sampai 7 hari loh Rik, 1.500 km. Ya fine aja tuh. Dengan medan yang begitu berat. Setelah definisi kiri huri itu kayak apa sih? Jadi perusahaan pemegang mereknya jelas. Jaringan apa kayak kalau kita mau komplain mau apa itu
gampang, jelas juga. Kemudian kualitasnya bagus, harganya masuk akal, ya, tidak overprice, kemudian mudah dirawat, spare part-nya ada. Nah, itu definisi carry hore. Nah, kalau misalnya sekarang, distributornya jelas, spare part-nya ada, ini ada, itu ada, tapi harganya sudah tidak masuk akal, itu bukan carry hore. Dengarkan aja. Jadi misalnya, apakah carry hore itu harus Troomer? Enggak. Merek apapun. Jadi misalnya, ya itu tadi itu ada dengarkan ke dia. Misalnya Anda browsing di marketplace, ya kan? Apakah ininya faktor A ada, faktor B ada, C-nya ada, faktor C ada? Ya silakan beli. Dan harganya pun masuk akal. Kalau misalnya lebih murah dari carry hore, silakan. Jadi misalnya kalau kita ngomong merek sepeda lah, kita ngomong merek. Carry hore itu kayak apa sih kalau merek sepeda? Ya anggaplah kita lihat kayak Polygon misalnya. Polygon jaluan distribusi ada jelas, pabriknya jelas, ya kan, agennya jelas, spare part jelas, komponennya yang terpasang di situ jelas, harganya masih masuk akal. Ya udah, itu masuk golongan carry hore, gitu loh. Nah misalnya ada merek Java misalnya, Java distributornya ada, garansinya ada, ya kan, komponennya lumayan, harganya lumayan, ya udah itu masuk kategori carry hore. Misalnya ada sepeda lagi Champ atau apa itu, saya belum pernah pegang fisik sepedanya, cuman kalau ngeliat orang-orang ngomong itu. Tapi paling enggak Genio sudah pernah ya. Genio sudah. Genio itu sebenarnya lumayan gitu, lumayan. Cuman komponennya yang nempel ini yang agak meragukan. Cuman secara frame oke. Gitu. Jadi ada beberapa merek itu yang secara frame oke, tapi spek yang tertempel di situ yang kurang. Nah, itu bisa dikatakan carry hore atau carry amat gitu. Karena apa? Carry kuadrat itu repot. Karena apa? Kita akan keluar uang lagi untuk membeli barang yang sama untuk menggantikan yang rusak. Nah itu. Jadi ya kalau kita beli sepeda-sepeda entry level lah, saya selalu menghindari grup set yang mereknya tidak jelas. Jadi ya kayak misalnya ada mereknya Bopo ndak jelas, pokoknya iso ngoper setelah dipakai 3 kali protol, waduh ruwet itu. Ini loh berita terakhir, Rick. Sekarang loh Anda bisa beli wifi-nya ada, Rick. Untuk dia itu. Wifi-nya aja loh. Lewat wifi. Mbok dincepno di endi go, Rick. Dan dites lewat handphone. Ada. Loh nanti apakah kita akan sepedaan dengan handphone on ini? Itu kan market shifting itu kan pasti terjadi. Jadi pergeseran itu kan terjadi. Di mana ya sekarang gini, kenapa sih Shimano itu mensimplify semua group setnya? Kayak sekarang yang sudah kelihatan lah di lininya MTB yang mid low. Jadi di kelas Diore 11 speed ke bawah. Jadi mulai Diore 5100, Diore 4000, kemudian Altus, Acera, Alivio. Itu diringkes jadi satu. Diringkes jadi satu, dikasih nama Qs. Nah, kemudian dia mensegmen, yang kelas Diore ke atas, ini kelas enthusiast profesional, itu Diore ke atas. Nah, kemudian yang road, ini pasti akan disimplified, udah kelihatan kan, sudah tersimplified ntar lagi. Kemungkinan besar Sora, kemudian Claris, 105 11 speed, itu bisa punah. Digantikan dengan Qs yang versi dropbar. Nah, yang 105-nya naik kelas ke kelas enthusiast profesional. Larinya ke situ. Jadi kayak sekarang kan di Qs itu kan line up-nya dari 9, 10, 11 speed, rantainya sama. Rantainya 11 speed semua. Orang mau upgrade dikasih solusi murah. Udah kamu cuman ganti sprocket sama RD-nya tok.
atau sprocket sama shifternya tok. RD-nya tetap enggak masalah. Nah, jadi beberapa kayak Shimano ini memang melakukan simplified supaya tetap affordable. Nah, yang paling kasihan nanti ya merek Amerika, Sano. Iya. Pabriknya di Taiwan. Kon. Berarti kalau kita beli di Amerika, jadi sudah kena pajak 30% lagi. Biaya masuk tarif itu 30%, 26% atau 30%. Ya sudah mumbul harganya. Betul. Nah, iya. Jadi sesuatu yang misalnya tadinya harganya 100 gitu ya. Jadi 126. 126. Nah, itu. Ini blunder kemana-mana. Itu retail loh, Rik. Loh, iya. Belum nanti kita beli 126 terus masuk sini, kena lagi, Rik. Nah, iya. Bisa-bisa 150, Rik. Iya toh? Lebih. Yang tadinya harganya cuma 100. Ya, tapi enggak tahu lagi kalau mereka tiba-tiba merubah jalur chain line-nya ya. Jadi chain line-nya dirubah. Ya mungkin dari negara produksi enggak usah lari ke Amerika tapi langsung didirect ke negara pembeli. Itu lain cerita kalau itu terjadi. Tapi ya kita enggak tahu. Tapi beberapa merek kalau sepeda full bike itu kan pasti akan dikirim ke negara pembelinya dulu. Iya. Untuk dirakit di sana, di packing baru dikirim. Tapi enggak tahu lagi kalau mereka tiba-tiba malah enggak bikin pabrik di dalam Amerika, tapi malah bikin pabrik di luar Amerika. Nah, itu. itu yang terjadi kan ya. Beberapa merek Amerika kan sudah pindah. Kayak Scott itu kan dulu merek Amerika. Ya, sekarang pindah ke Vietnam. Ke Swiss. Oh, Swiss. Headquarters-nya kan di Swiss. Iya. Pabriknya di Vietnam. Jadi bagi kita yang di Indonesia ini kita kan negara yang non-blok. Non-blok. Jadi ya happy aja kita. Wong sana sini kita enggak pernah perang. Kalau mereka mau tarif ke kita ya bodoh amat. Iya benar. Ya udah rasain sana makan tuh tarif. Kan gitu. Setahun 2 tahun terakhir ini loh, Rik. Saya merasakan kok bahwa sebetulnya walaupun saya sebetulnya standarnya visi standar saya ini saya nggak tahu apakah mengalami penurunan apa enggak ya. Tapi saya enggak merasa bahwa itu turun kok. Ya. Tadinya kan saya agak sanksi ya tentang barang-barang yang misalnya loh kok kelewat murah gitu loh ya. Kan waktu itu kan patokan saya kalau wheelset itu kan Shimano ya kan. Jadi ambil contoh misalnya saya rasa kalau misalnya Shimano kan punya standar nomor 1 yang paling tinggi kan jedok spek kan Dura-Ace sama XTR. Oke, terus turun kan Ultegra. Mau turun yang kelas yang standar normal untuk rakyat kan 105. Ya. Oke lah, wheelset 105 kita taruh berapa sih? Taruh misalnya 15 juta ya. Saya waktu itu beranggapan bahwa kalau ada sesuatu yang di bawah 15 juta, Anda perlu lakukan itu. Karena apa? Shimano itu sudah susah payah membuat sesuatu yang sudah bottom price. Loh kok bisa ada bottom lagi? Ya, ada. Ya, karena gini kayak kok. Kalau Shimano kan dia memiliki satu jalur supply chain, ya kan? Ekonom banget saya hari ini. Kalau Shimano itu kan dia punya supply chain yang sudah terbentuk dari dulu. Nah, jadi dia dari manufaktur, jadi manufakturnya Shimano sendiri itu pasti akan distribusi ke agent-agentnya dia, distributor regional. Jadi kayak misalnya Asia Pasifik, Amerika, Eropa itu ada regionnya sendiri-sendiri. Nah ini kan ada freight, ada pajak, ada margin. Makanya jadi, itu akhirnya terakumulasi ya. Kemudian ya dikirim baru didistribusi ke negara-negara. Dan negara-negara itu kan ada namanya distributor negara. Nah distributor negara kan harus bayar pajak import. Kemudian pajak PPA lah macam-macam tetek bengek, kemudian bayar karyawan dan kawan-kawannya. Sehingga kan membutuhkan biaya yang gede, otomatis margin diambil juga gede kan. Benar. Nah, itu. Baru sampai
dia dari distributor ke toko kan juga mau untung, enggak gitu ya ngapain kerja kan gitu. Baru kita ke customer. Nah kalau yang kayak misalnya merek-merek yang non Shimano lah, aftermarket ya. Misalnya kita ambil contoh yang kita paling dekat lah. Kita ambil contoh Strammer. Strammer bisa jauh lebih murah dari Shimano. Kenapa ya? Jalur distribusinya pendek. Iya, betul. Supply chain-nya itu line-nya pendek sekali. Ya cuman dia dan pabrik yang melakukan manufakturnya itu udah. Dari dia ke pabrik, nah pabrik ke dia ke toko, selesai ke customer. Ya otomatis kan freight-nya cuma berapa? 1. Freight-nya cuma 1. Kemudian lainnya ya paling ya freight dalam negeri kan enggak terlalu mahal juga ke kita. Nah margin yang diambil cuma mana? Ya cuma marginnya Strammer sendiri sama marginnya toko, udah. Betul. Sudah kepotong berapa persen? 50% terpotong. Banyak sekali. Nah, itulah kenapa bisa lebih murah karena supply chain-nya pendek sekali. Itu. Langsung seolah-olah kita seperti kayak direct buy gitu mirip-mirip direct buy gitu. Nah, itulah keunggulannya di situ. Dan juga kan kalau Shimano kan grup gede kan. Dia punya research and development department lah apa macam-macam. Nah, kalau merek-merek aftermarket kan hampir tidak punya. Itu. Jadi kan biayanya juga lebih kecil dan juga yang pasti tidak melakukan marketing yang aneh-aneh. Iya. Benar. Nah sekarang kayak Shimano nyponsori Ineos berapa? Wah banyak sekali. Nyponsori Poggi itu berapa? Iya betul. Iya kan? Nah terus nyponsori lain-lainnya berapa? Nah kalau ini siapa yang disponsori? Kaono. Iya. Nah, iya. Nah itu tadi itu dari situ akhirnya kita berpengalaman untuk memakainya ya Rick ya, memakai produk tersebut ya ternyata wah. Tapi justru dari merek-merek inilah Ko Yakob yang membuat dunia sepeda ini tetap bergulir. Betul. Lah bayangkan kalau merek-merek ini tidak ada. Udah buyar udah. Wheelset kalau kamu tidak bisa beli Shimano, tidak punya wheelset, mampus. Tidak bisa beli Korima, tidak bisa pakai wheelset, wah moncrot. Iya toh. Berarti pesepeda di Indonesia ini mewah-mewah semua ya. Loh iya. Kaya-kaya. Loh, mulai dari zaman pandemi itu orang Eropa gedek-gedek. Saya punya family di Belanda. Iya. Sama Jerman. Orang Indonesia itu gila-gila ya. Hah? Gila-gila gimana? Iya. Semua Brompton di sini habis. Dikirim ke Indonesia. Oh ya? Iya betul. Wah hebat ya. Di kala pandemi kalian masih bisa belanja segitu banyak. Kita sudah ketakutan. Loh, saya jawabnya gini. Iya karena kita punya Kus Plus. Iya. Bingung dia. Loh Kus Plus itu apa? Kus Plus itu grup band. Loh emang ada apa hubungannya sama grup band? Iya. Oh iya grup band itu kan ngomong apa? Bukan lautan hanya kolam susu. Batang dilempar plek tumbuh jadi pohon. Makanya itu. Nah, ya itulah. Itu kita wah berarti negaramu kaya. Oh sangat kaya. Indonesia sangat kaya. sangat kaya. Nah kalau Indonesia, saya akui. Kalau Indonesia mau aja negaramu dilempit ya bisa. Ya kan. Iya makanya. Nah dari situ loh Rick ya akhirnya saya pikir-pikir. Gila ya selama ini betapa mubazir itu orang-orang cyclist itu kalau misalnya mereka ya bukannya enggak boleh. Boleh-boleh aja. Tapi misalnya loh kalau misalnya ada yang misalnya value for money yang segitu tinggi ya kan. Dan rasanya hampir mengcover 90% dari utility. Nah, karena itu kan ada gini ya kok. Ada function value. Iya. Ada brand value. Iya, brand value. Nah, kalau saya lebih milih functional value. Iya, benar. Jadi
apakah uang yang saya keluarkan ini sepadan dengan fungsi yang saya dapatkan dari barang tersebut. Jadi misalnya buah wheelset, apakah saya harus beli Korima, ataukah saya harus beli Cadex, ataukah saya harus beli Zip? Enggak, saya enggak butuh kok. Fungsinya sama, ngelinding kan? Ngelinding. Ya udah. Saya tinggal cari ya aftermarketnya apa. Slammer berapa? Oh 10. Iya. Speknya, yo mirip. Iya. Feelingnya, wih better. Ya udah, saya pakai ini aja. Orang mau bilang, oh wheelset kok Slammer, bodoh amat saya. Saya cari value-nya kok. Saya cari function value-nya, bukan bukan Pret value. Iya betul. Kalau nuruti Pret value, Iya. misalnya kok ya. Kayak saya ngikuti. Jadi ini saya switch untuk berpikir bahwa branded is the best. Ya. Maka sepeda saya tidak akan pakai Scott Scale yang biasa. Iya. Saya tidak mau pakai Scott Scale RC itu tidak mau saya. Karena apa? Kelasnya masih di tengah. Saya hanya mau pakai yang World Cup Series. Wah. Ya toh? Iya betul. Terus wheelset. Kalau saya tidak pakai Syncros Carbon, tidak wheelset. Tahu harga sepeda saya akan meledak jadi berapa? 100 punjul. Oh lebih. 300 juta lebih. Ya, makanya itu. Dan untuk apa? Nah terus dipakai toh? Dipakai. Nah yang bikin pedih di hati itu apa? Disalip sepeda jengki, cilik. Biuh. Rasanya. Atau sudah sepeda jengki wis. Disalip poligon, nyeros. Waduh, sakit hati saya. Ya, sepeda larang-larang, bangunnya larang. Beratnya cuma 5,9 kilo gitu. Disalip Helios. Magnus. Aduh, malunya dulu. Nah ya, ini perbincangan kita ini kan sebetulnya kalau Anda memang mendengar, menyimak, terus kemudian mulai mengambil ancang-ancang ya Rik ya. Ya misalnya loh, waduh ya sudahlah nanti kalau misalnya sepeda-sepeda yang model-model baru ini pasti harganya udah nggak karuan. Mengantisipasi kalau misalnya memang oke lah ya udahlah, memang kalau naik lah ya. Iya. Ya toh? Justru kalau begini nih, Yakob, saya seneng. Kenapa? Loh banyak orang tersadarkan. Iya. Tersadarkan bahwa ngapain aku beli mahal-mahal dulu maksudnya. Oh iya. Banyak loh customer yang ke saya. Iya. Iya kok ya ngapain ya? Nah iya. Penyadaran diri. Ya. Lebih baik kan kamu latihan yang benar. Karena itu saya dari dulu saya selalu udah dengkul paru cingur mulu, agriteng. Sepeda itu ngikuti. Iya. Jadi saya masih ingat pengalaman saya dulu waktu terjun di sepeda RB, ya kan. Tempat yang saya tuju pertama kali yaitu Polygon, yaitu Rodaling Mulyosari Surabaya itu loh. Dan waktu itu saya langsung lihat yang harganya paling ekonomis yaitu Helios yang seri berapa itu, seri 6 berapa gitu loh, dengan harga sekian. Saya rasa kok waktu saya pakai ya kena. Iya, tidak ada masalah. Produk lokal. Lah berapa teman saya tanya ke saya, beli sepeda, sing apik lah apa? Iya. Beli Helios saya ngapain pusing kamu? Iya. Beli Helios saya. Loh, kan Polygon. Lah emang apa oleh Polygon? Iya. Komponen kena, ini kena, garansi kena. Saya waktu itu juga pikir-pikir ada apa kok aku ya metesek sampai aku beli sepeda impor yang bermerek gitu. Padahal misalnya kalau saya tetap stay di jalur itu misalnya. Ya enggak masalah. Ya toh, frame-nya sudah oke. Paling saya ganti sprocketnya aja yang lain ukuran gitu. Nah, ini nyambung. Ya nyambung barusan. Ya terus aja. Kan ada Look 795 Blade RS tuh. Iya. Yang baru saya bangun. Ya kan? Iya. Itu mau dipakai, dia mau untuk Bromocom, persiapan Bromocom, ya kan? Ngomong-ngomong,
Nah, Promocom is coming guys. siap-siap bulan ya. depan ya, Mei. Saya tanya ke dia, ini kamu mau main rasio atau mau main berat? Oh ya bener, rasio atau berat ya. Nah, jadi kalau kamu mau main berat, Ya, siap. otomatis grup setmu harus Dura-Ace, Ya, siap-siap gitu-gitu. aja nambah. Ya, kemudian pakai altitude, pakai berg, Bledos, Rick. nah terus wheelsetnya Korima Cadex. atau Cadex. Wah, bledos, Rick. Harganya udah berapa? Bledos, jadinya? Rick. Nah. Habisnya banyak itu. Banyak Iya, sekali. dari grup set aja udah selisih 20 jutaan. 20 juta. Nah, wheelset Rick. Nah, wheelsetnya udah selisih berpuluh-puluh juta. Selisih 30 juta loh, Rick. 40 juta. Iya, Rick. Nah, Cadex meh. Oh, Cadex itu sudah 50-an. nah iya. Selisihnya 40 jutaan. Cadex Ultra itu. Ya. Ya. Terus alternatif kedua main rasio. Main rasio benar. Rasio gimana? Grup set ya udah, yang penting mau di itu ya udah kita cari di itu yang rasionya bener. Main rasio. Nah, Saya ulangi lagi. Main rasio. Jangan main berat. duit. Ya, kalau main di itu susah. Iya benar. Ya kan? Iya. Karena itu kan saya pernah bilang dulu di podcast episode berapa yang lalu itu kan saya bilang semakin ringan itu semakin berat, semakin berat itu semakin ringan, ya toh. Semakin ringan berat produknya, semakin berat di kantong. Ya toh? Ya. Semakin berat produknya, semakin ringan di kantong. Nah, kita pilih yang mana? Gimana cari garis tengahnya kan itu? Nah, akhirnya, jadi enaknya gimana? Udah main rasio aja. Ya, sebelumnya memang saya sudah sama dia bereksperimen rasio. Gimana kok? Enak? Iya enak. Saya era-era itu enggak perlu nuntun. Saya naik aja perlahan. Enggak usah nuntun. Kaki saya juga enggak terlalu capek. Oke. Ya udah. Itulah yang saya alami, bermain rasio itu. Akhirnya ya udah. Jadi gimana enaknya kok? Mau kayak apa? Udah bikin kayak gitu aja. Udah kita pakai GRX aja. Iya, betul. Apa salah? Ya enggak salah. Sebuah Sepeda road bike. Look Blade RS2 yang aero itu dikasih grup set GRX 825 di i2. Nggak ada yang bilang salah. Nggak masalah. Nggak ada buku baku yang mengharuskan ada aero harus Dura-Ace. Nggak ada. Akhirnya pakai GRX. Iya. Keunggulannya apa waktu itu? Secara drifter pegangannya lebih ergonomik, jauh lebih ergonomik. Brakingnya, feelingnya lebih enteng, lebih enak remnya. Nah terus 12 speed sama 12 speed, ya kan? Ini ada shadow plusnya. Terus sprocketnya 1136, depan 4831. Dah. Bisa lari kencang, bisa. Itu wheelsetnya. Nah, kalau kau ngelihat look itu, waduh sepeda yang harga sekian, frame-nya harga sekian, wheelsetnya kira-kira apa? Paling enggak wheelsetnya kan full chrome atau apa, Korima gitu. Enggak. Saya pasangnya apa? Strammer HR 700. Itu sudah lebih ringan sekali loh itu. Itu ringan itu. Yang kita timbang di sini kan berarti cuma 1,2 sekian. Ringan sekali itu. Nah. Ya nanti kita lihat ya. Terus saya tanya waktu dia mau ngambil kan dia waktu itu ditinggal keluar kota saya ngerakit. Terus ya, kok itu sudah ditimbang kah? Beratnya berapa? Ya kok, tak timbang. Pokoknya kalau sudah di bawah 7,8 atau 7,7 lulus deh. bagi saya sudah cukup. Oh, ternyata 7,6. Wow, melebihi ekspektasi ya. Iya. 7,6. Kalau sprocketnya itu saya ringankan lagi, saya ganti sprocket yang jauh lebih ringan, 7,4 itu. Wah. No. Habisnya tidak sebanyak. Kalau saya harus ngejar berat. Iya. Gitu. Dan tidak mengejar merek loh ya. Iya, benar. Yang penting frame-nya bagus, oke. Group set mumpuni, ya sudah. Iya. Itu.
Exactly. Ya kayak sepeda saya kiri hore itu, sepeda saya yang merah Scott itu. Iya. Apakah saya pakai wheelsetnya XT? Kan enggak. Betul. Apakah saya pakai wheelset yang race face lah atau apa? Enggak. Iya betul. Saya pakai Summer. Ya enggak apa-apa itu sekarang. Ya oke-oke aja. Karena saya mikir lebih baik saya mengupgrade diri saya sendiri daripada sepeda yang saya ubek-ubek. Betul. Kalau sudah mentok, nah bolehlah kita naik kelas. Nah itu. Tapi naik kelasnya di mana dulu? Kita harus ngeliat lagi. Atau gini Rick, atau jangan-jangan kita ini cuman istilahnya ya hanya terpengaruh berita sesaat aja. Ya, begitu Trump sudah mengetok dengan kebijakan tarifnya yang misalnya sebegitu ya, langsung dunia ini kaget, wah panik semua ya kan. Padahal pada kenyataannya ya airnya seperti kayak itu loh ya, kita kan efeknya seperti gini Rik. Kita lihat misalnya dari jauh kayak ombaknya itu 10 meter Rik. Tapi begitu ombaknya datang ke kita, wis mereda kayak karek sebrut. Gini kayak Kalau masalah Amerika ini gini. Masalahnya ya. Amerika ini kan mengkontrol peredaran trade di dunia. Jadi kebijakan mereka yang dilakukan puluhan tahun yang lalu, misalnya dengan OPEC. Perjanjian dengan Arab Saudi untuk minyak itu semua kan Amerika selalu menekankan untuk trading dengan melakukan trade atau jual beli menggunakan mata uang dolar Amerika. Jadi Amerika ini berusaha mengkontrol semuanya. Nah, terakhir ini ya itu kan membuat jadi Amerika suka-suka hati. Sana sini pokoknya dia yang nentukan. Nah, lama-lama kan negara-negara lainnya yang jengkel. Karena itu tiba-tiba kan dulu muncul Uni Eropa. Ya, tujuannya kan untuk supaya ekonominya mereka lebih kuat, mata uangnya bisa fight melawan dolar Amerika. Makanya terjadilah itu ya BRICS itu ya. Ya, kemudian muncul lama-lama BRICS. Nah, BRICS ini kan sebetulnya mereka berusaha untuk menyaingi kekuatan US dollar itu. Jadi mereka berusaha untuk menciptakan currency baru untuk melakukan perdagangan. Jadi misalnya Rusia atau apa. Ya, mereka sudah berusaha memakai mata uangnya Rusia atau pakai mata uang Cina. Gitu loh, untuk melakukan transaksi internasionalnya. Ya, kayak SWIFT kan kalau kita transfer ke luar negeri ada SWIFT code. SWIFT code itu punya siapa? Amerika. Karena itu duitnya harus muter ke Amerika dulu baru muter-muter. Nah ini hitungannya kanan kiri gepuk. Kan itulah Amerika. Jadi Amerika ya enggak kebagusan gitu. Ya, Amerika ada negara-negara kayak Indonesia atau apa ya bubar sama betul. Aja. Gitu. Ya kita coba ya misalnya 10 tahun yang lalu ya Rick ya. 10 tahun yang lalu itu ambillah misalnya harga frame-nya Surly. Surly itu kan brand Amerika ya. Pada waktu itu harga brand Surly itu masih frame Surly itu masih di bawah 8 juta Rick. Anda bisa dapat misalnya frame misalnya entah itu straggler atau tracker atau apa misalnya yang RB atau karate monkey apa gitu Anda bisa dapat. Tapi sekarang harganya itu Surly itu sudah tembus 15 jutaan antara 12 sampai 15 juta. Ya itu dalam kurun waktu 10 tahun loh ya. Itu kan jadi, yang mempengaruhi kan banyak kok ya. Iya makanya itu. Jadi material besi apapun bahan ya yang terbuat dari natural resource yang tidak renewable. Jadi kayak bahan tambang. Mineral tambang itu kan bisa habis, minyak bumi itu bisa habis. Otomatis harganya tambah lama ya tambah naik karena cadangannya menipis. Nah kemudian ketambahan lagi labor. Apakah orang itu, ayo kita yang kerja deh di sebuah perusahaan. Pertama kali kita kerja, kita digaji misalnya 3 juta misalnya.
Masa mau 10 tahun kemudian kita masih dibayar 3 juta? Ya mau, kan gitu. Otomatis kan kalau kita ada sedikit inflasi gitu. Kita naik, gaji kita naik, otomatis itu menjadi beban tambahan bagi perusahaan kan. Iya. Nah, ya otomatis perusahaan harus mendapatkan margin yang lebih. Ya otomatis harganya naik. Tapi naiknya itu kan beriringan. Benar. Nah, kalau ini naiknya ada beriringan. Kalau gara-gara Om Trump ini Om Trump yang lagi tantrum. tapi menarik, Rick. Di dunia sepeda ini menarik ya, Rick ya. Iya. Saya ini heran loh. Kalau saya Anda ngikuti harga loh ya. Harga ya, bukan sepeda. Ya, harga misalnya. Harga sepeda Kromoli. Itu meningkat dan meningkat terus, Rick. Iya. Tapi sebaliknya harga karbon tambah murah, Rick. Iya. Iya kan? 10 tahun yang lalu misalnya harga karbon misalnya paling murah misalnya waktu itu saya beli Polygon baru. Tapi diesel loh, Rick. Ya. Itu kalau nggak diesel itu sekitar 12-15 juta. Oke. Loh, sekarang loh. Anda tahu sendiri ya karbon full bike bisa dapat di bawah 10 juta loh, Rick. Iya. Terlepas dari nggak tahu itu kualitasnya gimana loh. Lucu ya karbon dia. Jadi karena itu karena itu resource-nya itu dari mana? Kalau misalnya titanium misalnya. Betul. Sepeda titanium turun apa naik harganya? Naik. Naik terus, Rick. Sepeda besi naik. Sepeda kromoli naik. Iya. Aluminium pasti naik. Pasti naik. Cuman kalau aluminium naiknya enggak signifikan gitu aja. Benar. Nah, tapi kalau material seperti itu, nah, itu tambah lama tambah langka. Lah apakah proses recycle titanium itu murah? Mahal. Iya. Betul. Yang masih murah itu apa? Recycle-nya apa? Recycle-nya besi biasa ya. Sama recycle-nya aluminium itu masih murah. Iya. Nah itu. Karena itu harganya masih bisa murah. Tapi kalau sudah rare mineral ya. Rare mineral itu kayak titanium itu termasuk rare mineral. Itu udah harganya udah ngeri sekarang. Jadi bagi Anda ya, misalnya bagi Anda yang istilahnya sudah bersepeda udah lama ya kan. Pastilah akan Anda mengambil ancang-ancang nih. Iya tahu ya. Wah, nanti kalau misalnya di era Trump ini nanti kita lihat memang atau nggak usah ngomong wah Trump lah. Ya memang dari tahun memang semuanya memang naik ya. Ya, pasti naik. Anggap aja misalnya wah nanti kalau ya pasti naik. Ya sekarang kayak sudah. Sekarang yang masih kerja di sebuah perusahaan deh. Ya. Kalau teman saya yang kurang ajar itu biasa ngomong, wahai kau budak-budak korporat. Iya, oke. Kurang ajar gitu. Budak-budak korporat. Kurang ajar. Terus. Istri saya bilang, istrimu kan budak korporat. Oh telek, kurang ajar. Iya. Gajinya kan naik tiap tahun. Ya, otomatis kan beban perusahaan naik tiap tahun. Ya udah itu aja. Cuman sekarang kan bagaimana growth-nya perusahaan itu terhadap bebannya bagaimana. Iya. Cuma itu. Iya. Nah, ini gini loh, Rick, maksud saya itu gini. Jadi, oke lah. Kalau Anda misalnya merasa bahwa nanti itu sepeda-sepeda itu akhirnya terpaksa harus naik ya. Weh, harga Giant TCR yang tadinya segini, sekarang naik segitu ya kan. Nanti harganya ini, naik segitu, naik. Ya, mau ndak mau. Ya kan? Tapi kalau misalnya Anda lihat aja misalnya value dari sepeda-sepeda yang misalnya kayak tadi Kromoli ya. Kromoli yang branded ya misalnya kayak Surly. Itu rasanya value-nya itu lebih bisa bertahan ya, Dik ya. Lihat aja itu. Ya. Value-nya itu bisa bertahan. Jadi dia tadinya dia beli di 10 juta. Ayo coba misalnya bekasnya Anda jual berapa? Turunnya itu loh sedikit sekali. Tapi ya dipakai. Ya dipakai isanya yaitu. Karena itu kan ada istilah cuan pakai. Iya, cuan pakai. Iya.
Iya, benar. Iya Nah, toh. makanya tadi untuk menyiasati tadi misalnya, Trump boleh menaikkan seberapa deh, nggak pajak, nggak masalah deh, ya toh, nggak masalah. Tapi kalau misalnya Anda bisa jeli dan Anda adalah orang yang pesepeda, misalnya yang nggak milih-milih gitu loh, Rick. Ya. Material apa aja, misalnya, kayak kayak misalnya seperti saya ini kan, ya alloy boleh. Karbon boleh, kromoli Ya, juga iya. boleh. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting saya enjoy cycling. Ya itu tadi. Nah, Jadi Anda bisa melihat, semuanya boleh mahal, nggak apa-apa. Tapi saya tahu misalnya ada sepeda yang misalnya yang saya masih bisa mampu beli dan saya masih bisa enjoy dengan sepeda tersebut. Nah, ya, yang penting itu kita itu. yang penting kan mancalnya. Iya toh. Bila semuanya harus mahal, misalnya Rick, Nah, ingat kalau Anda masuk ke Polygon Rodali, masih banyak yang murah loh sebetulnya, Iya. Rick. karena itu kan Murah gitu loh. kita lihat itu wow, nah, wow. misal kayak gini kok Yakob. Iya. Kayak kita kan saya kan lagi cari full sus, frame full sus. Ya. Saya ditawari frame enduro. Nah, Ya harganya miring sih. iya. Oke. Tapi saya enggak butuh. Iya, Saya enggak oke. main ke sana udah. Saya mainnya kelas trail aja udah cukup gitu. Saya enggak butuh enduro. Mau main kemana? Iya benar. Gitu loh. Kita sudah enggak sanggup main ke sana. Enggak usah. Ngapain? Benar. Di pedal pun kita bangun pun overkill. jadinya. Overkill, ya. Kalau sudah overkill kita enggak bisa menikmati. Enggak enak pakaiannya. Karena overkill. Iya. Nah, sekarang kayak misalnya saya disuruh beli road bike misalnya atau gravel. Saya disuguhi misalnya merek Cervelo Iya. atau Pinarello lah atau apa. Saya melihat value-nya. Iya. Oh, saya enggak butuh. Yes. Buat apa? Gitu. Saya, kamu kalau disuruh pakai gravel mau diganti Tambora enggak apa-apa? Ya enggak apa-apa. Iya, enggak ganti. apa-apa. Enggak apa-apa. Bodoh amat saya. Iya, betul. Long frame saya pakai sekarang Strammer kok. Iya. Ya, bagi saya tahan. Iya. Saya pakai ya enak-enak aja enggak problem kok. No problem. Bisa membawa saya kemana-mana, bisa tak pakai off-road, bisa pakai apa. Ya enggak rusak, enggak apa. Ya wis sudah cukup. Mau apa lagi? Grup set saya gaduh-gaduh bodoh amat. Iya. Saya menghimbau sebetulnya ya. Ada sekali-sekali untuk tidak selalu melihat perkembangan teknologi sepeda yang maksudnya persentase Anda ya boleh-boleh aja sebetulnya ya, ya mengikuti harga perkembangan teknologi sepeda dan komponen dan lain-lain. Tapi di satu sisi Anda juga harus perbanyak browsing event-event sepeda, Rick. Ya toh. Yang dekat sebentar lagi itu apa event sepedanya? Ini nanti kira-kira seminggu lagi, 2 minggu lagi ada event sepeda endurance di Bali, ya kan? Ya. Saya lihat itu ada Zidan juga ikut yang 500 kilo, Wah, 10.000 elevasi. oh sekejap kalau dia. 2 hari, Rick. Oh, 1 hari selesai dia. Makanya itu. Go Zidan, pemuda palsu. Sehari selesai dia. Ya, makanya itu Kalau kan saya seminggu selesai. Nah itu kan event ya Rick ya. Iya. Terus setelah itu nanti di bulan Mei itu ya juga ada main sepeda Bromocom. Itu bakal heboh ya kan. Terus habis itu Duro ya kan. Duro ya. Ini adalah event-event yang sebetulnya Anda perlu ikuti terus. Karena itu akan membawa Anda keluar dari apa itu ya, browsing rego. Scrolling ya itu ya, jadi Anda bisa lebih menikmati. Nah, satu hal menarik. Ayo, ya Ini, Pak. Sering banyak yang tanya ke saya. Iya. Ini Kok gulanya mending kok enak ini, huh? mending
Dura-E 11 speed di i2 second atau Ultegra di i2 12 speed baru. Ini. Ada lagi yang tanya, kok mending Ultegra 11 speed second atau 105 12 speed baru. Saya tanya, selisihnya banyak enggak? Iya. Enggak juga sih ku. Nah, ya udah ambil yang 12 speed. Ya udah. Iya Nah, dong. saya mikir, kenapa saya arahkan begitu? Karena gini, 11 speed Iya. itu lama-lama teknologi 11 speed baik yang di 105, Ultegra, Dura-E 11 speed itu sekarang sudah mulai obsolete. Saya yang pernah saya punya 11 speed dan 12 speed loh, Rick. Ya. Wah, saya merasakan memang 12 speed ini iya. enak memang. Nah, terus Apalagi one bike. Ya. Wah, wes. terus Nggak ada yang ngalahkan. Oke. Ya, terus lanjut. Teknologi yang baru itu adalah di 12 speed. Iya. Oke, di mana perkembangannya banyak banget. Yes. Luar biasa banyak. Nah, saya bilang, kamu pakai yang 12 speed kenapa? Loh kan lebih mahal selisih banyak enggak? Enggak sih, ya sudah kamu nabung sedikit lagi ya dapat 12 speed. Tapi umur pakainya teknologi itu bisa kamu pakai bertahun-tahun ke depan dan tidak ketinggalan. Toh kamu masih baru mau beli gitu loh. Lain kalau sudah punya. Iya. Nah, udah punya, bagus sudah punya, pakai komponennya sudah punya ya udah, enggak masalah gitu. Tapi kalau Anda membeli, ya lebih baik Anda nabung untuk yang teknologinya lebih baru. Ya memang lebih mahal sedikit, tapi pengembangannya yang kita kejar. Itu karena usia pakainya akan jauh lebih panjang. Yep. Itu. Apalagi kalau second yang harus dipertimbangkan banyak. Kesehatan piston-pistonnya kayak apa, kesehatan rotor kayak apa, meragukan, sprocket, chainring, apa macam-macam. Sudah bekas itu sudah itu ruwet. Ya. Itu sih. Ya. Jadi ya bagi Anda yang misalnya tadi mendengarkan dari menit 0 sampai sekarang ya, sebetulnya kita itu membahas apa sih selain memang kalau misalnya harga-harga ya naik dan tidak bisa kita hindari ya. Ya kita cari aja celah-celah di mana kita bisa menghemat, ya dong, di mana yang kita pasti bisa menghemat itu adalah gak usah mikir upgrade. Ya. Pakai O dulu. Ya. Yang penting sepedamu kamu rawat, dirawat yang benar, di maintenance yang benar, dipakai yang benar, disimpan yang benar, awet. Nah, itu saya menganjurkan ya, perbanyak kilometer Anda. Iya. Pendak rugi. Upgrade your miles. Nah itu. Upgrade your miles. Ikutlah event-event, wis ta, ya. Di tahun ini ikutlah event-event yang akan menggugah Anda, terutama yang men-challenge Anda keluar dari comfort zone gitu loh. Ya. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi, kalau Anda ikut event dan Anda melihat sepeda peserta lain lebih bagus, ojo ngiler. Ojo ngiler. Ya. Nggak boleh ngiler. Kalau misalnya Anda bisa overtake. Orang yang sepedanya lebih bagus dari Anda, berarti Anda jauh lebih hebat dari dia. Itu satu. Kalau Anda tidak bisa mengovertake orang yang memakai sepeda yang lebih bagus dari Anda, maka latihan Anda kurang. Itu aja. Karena itu kenapa saya jarang sekali bawa road kan. Saya bawanya gravel ya bannya tak gede no. Itu pakai MTB kejar-kejaran. Ya saya kan mencari motivasi. Ya toh, motivasi. Kalau saya bisa nyalip road bike pakai MTB atau gravel yang gedenya bannya sagaban. Itu sesuatu. Kalau saya nyalip road bike pakai road bike biasa aja. Nggak menarik. Nah, kayak misalnya si Bayu. Betul. Bisa nyalip Yakob. Sesuatu enggak? Oh, sesuatu sekali. Nah, ya toh. Sesuatu. Misalnya istimewa.
Sedan. Ya kan? Nah, sekarang sepeda sedan apa sih? Waktu itu Cannondale. Cannondale. Iya. Cannondale yang top line? Super Six ya. Super Six yang lama kan? Enggak yang baru. Super Six yang baru. Evo. Yang baru iya benar. Enggak, maksudnya sudah dipakai berapa tahun? Oh, saya enggak tahu. Nah, usianya bukan yang lap 71 atau apa? Oh, bukan. Nah, iya. Berarti kan Super Six biasa kan? Iya. Harusnya kalau dia enggak jatuh sebelum event itu, dia pakai apa? Stratos. Nah, iya. Iya kan? 100 saja dia bisa menang kok. Lah iya. Yang tahun lalu kan dia 100 kan? Pakai 100. Nah iya. Lah terus apa yang dicari? Kan dia ya memang orangnya, bukan sepedanya. Agree. Itu aja. Iya. Apa dia ngiler pakai track, pakai Colnago kan enggak ngiler. Bagi dia lebih penting saya mengupgrade diri saya daripada ngupgrade sepedanya. Ya itu tadi itu. Itu. Ya, cari info. Itu bisa di Instagram tadi di mana. Cari info. Iya. Jadi cari infonya ganti. Cari infonya itu bagaimana mengupgrade diri, bagaimana mengikuti event. Nah, itu. Ya toh, yang harus dikurangi ini adalah info upgrade. Nanti banyak yang tanya, Rik. Loh, bukankah Anda ini misalnya di dunia sepeda ini gini di retail Anda kok malah Anda suruh untuk tidak upgrade gini. Kita nggak ambil pusing ya soal gini kita loh. dapat apa-apa tadi apa-apa. Gini loh, kalau Anda tidak mendapatkan benefit dari sebuah bersepeda, iya, ya apa gunanya? Nggak ada. Betul, makanya. Yang penting itu kan gini. Kita merasakan sebuah benefit. Yes. Maka kita akan mencintai olahraga itu. Betul. Kan gitu. Ya, Roh. Nah, masalah Anda mau upgrade, mau apa. Apa yang kita sampaikan ini kan sebuah informasi. Yes. Misalnya, kita ngomong soal ban atau kita ngomong soal teknologi. Ini kita memperkenalkan kepada Anda sebagai informasi. Iya, benar. Sebagai apa sih? Iya. Oh, suatu saat kalau saya sudah mencapai ini, saya ingin ganti ke sini gitu loh. Jadi hanya sebagai guideline. Bukan kita menyuruh Anda upgrade. Kalau Anda merasa terprovokasi ya salahmu dewe. Kan gitu. Malah kalau kita bilang sekarang kok Yakob lagi downgrade. Iya. Betul lagi downgrade kan. Downgrade di satu sisi tapi upgrade di sisi yang lain. Yes, itu. Nah, itu. Ya. Jadi istilahnya saya ini bahkan 2 tahun terakhir ini ya memang saya sudah tidak akan berpandangan yang muluk-muluk lah, sederhana saja. Yang penting memaksimalkan apa yang kita punya dan benar-benar memaksimalkan. Saya punya 3T Explorer 1/12 speed loh. Kalau saya cuman hanya pakai begitu aja, saya tidak bisa apa-apa ya percuma. Makanya saya ikut event EJJ kemarin yang 1.500, saya nekat begitu. Akhirnya ya dampaknya apa? Saya berpandangan. Dampaknya apa guys? Tangannya kram. Sakit kabeh. Anda perlu coba itu tahun depan ya. Tahun depan Anda harus. Tahun depan bikin challenge. Ikut 1.500 pakai MTB. Bonyok. Belum tentu loh. Iya. Saya kok juga pikiran gitu ya. Iya. MTB belum tentu loh. XC. Iya. XC. Belum tentu. Mungkin masih bisa XC. Sekarang pace-nya jalan berapa? Iya. Average paling 25, 20. MTB juga mampu sebetulnya. MTB mampu. Bahkan MTB aku rasa dengan posisi Anda lebih upright, lebih relax kan. Lebih comfortable kayaknya itu. Ya nanti dicoba aja lah. Saya kok juga Tapi ada. Ya memang saya sudah mempersiapkan rencana kok Yakob. Ayo kita mancal ke Madiun. Iya. Bawa MTB. Ayo. Ya. Siap. Ya itu. Iya. Ya, kan? Oke. Itu dulu aja. Itu dulu aja. Iya. Ya itu. Makanya ini rencana kita ini apa? Kalau ada yang mau join silahkan. Ayo. Syaratnya cuma satu. Iya.
harus bawa MTB. Ya harus bawa MTB. Minim gravel. Ya, Tapi gravel bannya harus 40C. Iya harus yang 40 up ya. Jadi, biar 11-12. Ya, jadi biar Anda bisa merasakan sensasinya. Itu namanya itu supple tire itu. Ya. Jadi apa itu Mas supple tire itu artinya ban empuk. Karena itu. Ya, makanya nanti kita lihat perkembangan dunia sepedanya seperti apa. Tapi yang pasti kalau dari kita sih mengharapkan kalian enggak usah terlalu banyak mikir. Iyalah. Terlalu banyak mikir, nanti harga sepeda naik bodo amat. Iya. Karena sepeda yang Anda miliki sekarang itu masih sanggup Anda goes. Jauh lebih tahun-tahun lagi kalau ngerawatnya bener. Jauh lebih mumpuni ya. Sekarang saya enggak tergoda beli sepeda baru. Iya. Padahal ya yang model baru udah keluar sih. Banyak Dik. Ya, apa-apa. Jarno. Ya. Oke, ya kita enggak terasa ya sudah nembus 1 jam ya. Sudah 1 seperti jam biasa. Tapi ini memang percakapan episode yang menarik ya. Nanti kedepannya kita sudah mulai lagi giat ya. Jadi ya kita. Oke. Sudah banyak antrian. Ya, sudah banyak antrian topik. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Terima kasih.